Gejala pada penyakit ginjal kronik itu apa saja ya dok? Sayangnya penyakit ginjal ini pada derajat-derajat atau stadium-stadium awal biasanya tidak menunjukkan gejala. Dan apabila penurunan ginjal sudah semakin berat sekitar stadium 3 atau bahkan stadium 5 atau gagal ginjal, barulah akan terjadi masalah-masalah atau gejala-gejala. Nah, gejala-gejala pada penyakit ginjal itu berhubungan dengan fungsi-fungsi ginjal ya. Yang pertama, yang paling banyak beredar di masyarakat adalah sakit pinggang. Mitos atau fakta ya? Oke, jawabannya adalah bisa iya, bisa tidak. Sakit pinggang biasanya terjadi pada penyakit ginjal yang disebabkan oleh penyumbatan, baik itu di ginjal maupun saluran kencing lainnya. Contohnya batu saluran kencing. Gejala yang kedua yang banyak beredar di masyarakat adalah tidak bisa kencing atau buang air kecilnya jadi sedikit atau berkurang. Itu mitos atau fakta ya? Nah, kalau ini adalah fakta karena fungsi ginjal salah satunya adalah memproduksi urin, sehingga apabila ginjal kita rusak maka otomatis produksi urin tersebut menjadi berkurang atau bahkan tidak bisa keluar sama sekali. Gejala yang ketiga adalah bengkak-bengkak seluruh tubuh, bisa itu di kaki, kemudian di perut, dan ciri khasnya adalah bengkak pada wajah seperti di kelopak matanya. Hal ini berkaitan dengan fungsi ginjal dalam menjaga keseimbangan cairan. Jadi apabila ginjal rusak, maka cairan tersebut menjadi terganggu pengeluarannya sehingga menumpuklah pada beberapa bagian anggota tubuh. Seperti di wajah, perut, dan juga kaki. Dan yang paling berat yaitu dapat terjadi penumpukan di paru-paru dan menyebabkan sesak. Gejala khas lainnya yang kelima adalah mudah lelah atau lemas diakibatkan karena anemia, yaitu Hb atau hemoglobin yang rendah. Hal ini berkaitan dengan fungsi ginjal dalam merangsang pembentukan sel darah merah. Gejala yang keenam adalah peningkatan tekanan darah walaupun tidak ada riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hal ini berkaitan dengan fungsi ginjal dalam mengatur tekanan darah. Gejala yang ketujuh adalah mual muntah tetapi bukan masalah lambung dan juga bisa gatal-gatal tapi bukan masalah kulit. Hal ini diakibatkan oleh intoksikasi atau keracunan zat-zat sampah sisa hasil metabolisme tubuh. Karena tubuh kita ini adalah seperti pabrik yang menghasilkan oksigen sebagai bahan bakar organ-organ tubuh kita. Dan ginjal adalah yang berperan dalam pembuangan limbah atau zat-zat sisa metabolisme tersebut. Yang terakhir adalah gejalanya berupa terjadinya gangguan elektrolit seperti natrium kalium yang apabila berlebihan atau abnormal maka akan dapat menimbulkan gangguan jantung, dan juga contoh lainnya adalah fosfor dan juga kalsium yang apabila tidak seimbang akan menyebabkan masalah pada tulang atau sendi. Hal ini berkaitan dengan fungsi ginjal dalam menjaga keseimbangan elektrolit dan asam basa serta menyaring darah. Pencegahan penyakit ginjal kronik adalah dengan cara mengendalikan faktor-faktor resiko yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu yang pertama menjaga kadar gula darah dan juga tekanan darah tetap normal karena hipertensi dan diabetes mellitus merupakan penyebab terbanyak penyakit ginjal kronik. Artinya, mitos yang mengatakan bahwa obat antihipertensi dan obat antidiabetes akan dapat menyebabkan penyakit ginjal justru salah ya, itu adalah mitos. Karena justru kebalikannya, apabila kita minum obat dengan teratur, maka gula darah serta tekanan darah akan terkontrol, otomatis komplikasi ke arah penyakit ginjal kronik dapat kita cegah atau paling tidak bisa kita tunda kejadiannya. Jadi kita garis bawahi lagi ya bahwa obat antihipertensi dan obat antidiabetes yang dikonsumsi jangka panjang secara rutin
tidak menyebabkan penyakit ginjal. Yang kedua adalah screening kesehatan berkala, yaitu pemeriksaan fungsi ginjal secara rutin, terutama untuk yang memiliki riwayat keluarga dengan penyakit ginjal seperti gagal ginjal, peradangan ginjal, kista ginjal, maupun riwayat keluarga menderita hipertensi dan diabetes mellitus. Yang ketiga yaitu menjaga kebersihan alat kemaluan atau alat kelamin untuk mencegah infeksi saluran kencing. Karena seperti disampaikan di awal bahwa apabila ada bagian dari saluran kencing yang mengalami masalah, maka komplikasinya dapat mengenai organ ginjal juga. Yang keempat yaitu kurangi atau batasi makanan maupun minuman yang mengandung asam urat tinggi seperti emping, kulit tangkil, dan juga makanan-makanan olahan kacang, baik itu tempe, tahu, kemudian juga kecap maupun coklat. Yang kelima yaitu makan protein secukupnya atau tidak berlebihan dan tidak melakukan diet tinggi protein. Pencegahan yang keenam yaitu adalah minum banyak air putih 8-10 gelas sehari atau sekitar 2 liter per hari. Banyaklah minum air putih sebelum hal tersebut dilarang atau dibatasi. Karena pada penyakit ginjal kronik, maka asupan cairan itu akan dibatasin atau dikurangi sesuai dengan jumlah urin penderita. Artinya, berita yang beredar di masyarakat bahwa pada penderita penyakit ginjal harus minum banyak itu salah ya, itu adalah mitos. Pencegahan yang ketujuh adalah kurangi minum minuman yang berwarna, baik itu minuman bersoda, kemudian juga minuman-minuman penambah energi maupun minuman beralkohol. Kedelapan, jangan mengkonsumsi obat-obatan secara bebas atau sembarangan, apalagi dalam jangka panjang. Contohnya adalah obat anti nyeri. 9. Hati-hati dalam mengkonsumsi obat-obatan herbal atau jamu ya. Carilah obat-obatan tersebut yang sudah ber-BPOM atau jika perlu konsultasi terlebih dahulu kepada dokter. Yang ke-10, rajinlah berolahraga dan juga menjaga berat badan ideal. Karena olahraga dan berat badan ideal atau tidak overweight maupun obesitas merupakan salah satu cara untuk membantu menjaga kadar gula darah dan juga tekanan darah lebih stabil. Dan yang terakhir adalah jangan merokok atau stop merokok. Karena rokok merupakan salah satu penyebab terjadinya hipertensi dan kencing manis yang merupakan penyebab terbesar penyakit ginjal. Pengobatan pada penyakit ginjal kronik akan disesuaikan dengan derajat atau stadium dari penyakit ini. Pada stadium 1-4 maka akan diberikan obat-obatan untuk mencegah atau menunda memberatnya menurunnya fungsi ginjal. Dan apabila sudah masuk pada stadium 5, artinya stadium derajat akhir atau gagal ginjal, maka dibutuhkan terapi pengganti ginjal. Contohnya adalah dengan hemodialisa atau cuci darah, kemudian peritoneal dialisis di mana sistem cuci darah tetapi melalui selaput perut atau peritoneum kita, dan yang ketiga adalah dengan cara cangkok atau transplantasi ginjal. Demikian sahabat Sakel, semoga yang diceritakan mama saya bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum.